Shalom buat setiap kita yang sudah hadir malam hari ini untuk bersama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam. Mari kita mau satukan hati kita untuk terus mencari Tuhan, cari hadirat-Nya, untuk terus ada di mezbah Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Saya percaya setiap kita yang terus mengandalkan Tuhan, mau mencari Tuhan, kita pasti akan mendapatkan kekuatan. Saya mau mengucapkan selamat malam buat semua yang ada di Indonesia, Shalom, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri, di semua benua-benua, Shalom. Kita semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk terus berdoa dan berserah kepada Tuhan, untuk terus mencari Dia dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya kalau kami boleh ada di bait-Mu itu semua karena anugerah Tuhan. Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang mengizinkan kami, Engkau yang memilih kami untuk ada di bait-Mu Bapa, untuk terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami datang membawa hidup kami kepadamu, membawa persembahan hati yang berkenan, kudus. Kami mau buang semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan setiap kami dengan darah-Mu Bapa, supaya kami boleh layak masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di pujian penyembahan kami, ajar kami ya Bapa untuk mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita sama-sama katakan di hadapan Tuhan pujian ini. Aba Bapa yang mengagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku, Aba Bapa, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Mari sekali lagi katakan, Aba Bapa, Aba Bapa yang menjagaiku. Amin Tuhan. Aba Bapa tempat perlindunganku, yes Lord. Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Sekali lagi, Aba Bapa, Aba Bapa yang menjagaiku. Amin Bapa. Aba Bapa tempat perlindunganku, yes Lord. Aba Bapa kubu pertahananku,
Mari sekali lagi katakan saudara, ajar aku Bapa mengerti rencanamu, ajar aku Bapa menurut kehendakmu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Ajar aku Bapa mengerti rencanamu, ajar aku Bapa menurut kehendakmu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Ajar kami Tuhan, ini yang kami rindukan Bapa. Ajar kami mengerti rencanamu, mengerti kehendak-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang telah mengubahkan hidup kami, Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Karena itu kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu di hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kehadiran-Mu di hidup kami itulah yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Ajar kami berserah kepadamu. Terima kasih buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Oh, kami angkat tangan, kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir Tuhan, Kau hadir di setiap langkahku. Yes Lord. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tinggi tangan kami, kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Lebih lagi mari kita bersyukur, katakan Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
Lord. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Yes, Lord. Kau buktikan Kau setia. Kami angkat tangan kami, Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Oh, selamanya Engkau setia. Engkau yang terlebih dahulu setia bagi kami, Tuhan. Ajar kami untuk selalu setia mengiring-Mu. Yesus, ajar kami, Tuhan, setia melayani-Mu, Bapa. Ajar kami setia sampai akhir, Tuhan, mengikuti-Mu, Yesus. Bawa kami, Tuhan, bahkan sampai akhir hidup. Kami mau setia kepada-Mu, Bapa, menanti janji-Mu. Sampai akhir kami menutup mata kami, Tuhan. Biar Engkau dapati kami setia, Tuhan, di hadapan-Mu, karena Engkau yang memampukan kami, Tuhan. Mampukan setiap kami, Tuhan, untuk setia kepada-Mu, Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku amin, Tuhan, sampai kami dapatkan mahkota-Mu. Yes, Lord.
Amin Tuhan. tetap setia Kami mau setia kepadamu Yesus, menanti setiap janji-Mu atas hidup kami Tuhan. Amin. Yes Lord Jesus, ku tetap setia untuk melayan sampai akhir. Oh, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Kami mau belajar sampai akhir kami menutup mata. Kami tahu satu saat nanti kami semua akan menghadapi Tuhan yang namanya menutup mata. Kami akan menghadapi kematian kelak dan meninggalkan dunia ini Bapa. Karena itu selama Engkau berikan kami kesempatan hidup di dunia ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh pakai hidup kami untuk melayani Tuhan, memuji, menyembah-Mu, untuk hidup bagi kepentingan dan kebenaran-Mu Bapa. Kami tidak ingin sia-siakan hidup di dalam dosa. Kami mau ada dalam perkenanan Tuhan senantiasa. Urapi setiap anak-anak-Mu yang setia berdoa Bapa sampai malam hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami buka hati kami bagi firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan mengubah hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Iya, kemarin kita sudah sampai di kitab Yesaya pasal yang ke-8. Sekali lagi saya mau mengulangi bahwa kitab Yesaya adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yesaya, di mana Tuhan memilih Yesaya untuk menyuarakan kebenaran agar bangsa itu bertobat dan kembali pada jalan-jalan Tuhan. Sebab jika mereka tidak bertobat, maka penghukuman yang akan menimpa mereka. Baik, kita kemarin sudah sampai ayat yang ke-20 ya saudara. Jadi tentang bangsa ini mencari peramal-peramal, meminta tuntunan kepada arwah-arwah orang mati, dan itu membuat Tuhan murka karena mereka mencari orang yang sudah mati dan bukannya mencari Tuhan. Ya, sampai ayat 20 kemarin sudah dikatakan di sana, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi carilah pengajaran, jangan cari ramalan. Ya, berhentilah mencari ramalan-ramalan, apalagi memintanya kepada arwah-arwah orang mati. Ya, kita akan lanjutkan pembacaan kita ayat yang ke-21. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit. Ayat 22, dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Jadi saudara ya, bangsa ini akan melarat dan lapar kata firman Tuhan. Ya, mereka akan lalu lalang di negeri. Ya, lalu mereka tidak akan mendapat apa-apa, tetapi mereka akan melarat dan lapar akibat kutukan dan murka Tuhan. Ya, apabila mereka lapar, mereka menjadi gusar dan mereka akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Ya, jadi saudara, kita lihat ya, orang-orang itu ketika mereka gusar, mereka lapar, ada dalam kutukan Tuhan, tetap aja menyalahkan Tuhan. Ya, tetap menyalahkan Tuhan.
Ya, apa yang menimpa mereka yang mereka salahkan itu Tuhan, menyalahkan rajanya, menyalahkan pemerintahnya. Hari-hari ini banyak orang yang tidak pernah berdoa untuk pemerintah tapi hanya bisa menyalahkan pemerintah. Ini juga terjadi. Ya, karena apa yang menimpa mereka, mereka salahkan pemerintah, mereka salahkan Tuhan. Ada banyak orang yang berkata, kenapa Tuhan izinkan saya begini, kenapa Tuhan izinkan begini, kenapa begini dan begitu. Berhentilah bertanya, tapi mari kita bertobat di hadapan Tuhan, saudara ya. Ayat yang sekarang ayat yang ke-23. Ya, ayat yang ke-23, judul perikopnya adalah Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ya, jadi firman Tuhan datang dan berkata, saudara, ya, ketika memang kesuraman melanda, kenapa terjadi kesuraman atas bangsa itu? Ya, karena mereka menolak Tuhan. Setelah mereka menolak Tuhan dan rencana Tuhan bagi mereka, bangsa Yehuda akan menyalahkan Tuhan atas semua pencobaan yang menimpa mereka. Ya, di sini dikatakan, ya, mereka akan menyalahkan Tuhan atas semua apa yang terjadi. Dan bukankah itu adalah ya sifat manusia sampai hari ini? Ketika mereka tidak taat, mereka menolak rencana Tuhan atas hidupnya. Lalu ketika mereka salah jalan, ya lalu mereka menyalahkan Tuhan. Makanya sampai hari ini juga masih ada orang Kristen yang seperti itu. Ketika mau menikah, mereka tidak melibatkan Tuhan. Mereka tidak bertanya tentang jodohnya, lalu mereka menikah. Dan ternyata mereka bukan menggenapi rencana Tuhan. Ketika masuk dalam kegagalan demi kegagalan, lalu mereka menyalahkan Tuhan. Kenapa saya mengalami ini? Kenapa saya begini? Kenapa Tuhan izinkan? Mereka menyalahkan Tuhan atas apa yang menimpa mereka. Ya, manusia terus-menerus menyalahkan Tuhan atas masalah yang mereka timbulkan sendiri. Firman Tuhan berkata manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena kita diseret dan dipikat oleh keinginan kita. Kemarin minggu di ibadah online saya sudah menyampaikan bagaimana kita harus bisa menang terhadap diri kita sendiri. Ternyata semua sumber persoalan dalam diri manusia itu berbalik lagi kembali kepada diri kita sendiri. Alkitab berkata dalam diri kita ini ada hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh kita untuk memperoleh sesuatu. Ya, kalau kita mau melihat, kalau kita mau introspeksi, saudara, sebenarnya semua akibat dari persoalan yang kita alami di hidup ini itu adalah karena ya ulah atau timbul ya karena keinginan diri kita sendiri. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan atas setiap persoalan yang terjadi di hidup kita. Bagaimana ya kita menanggapi setiap akibat yang tidak menyenangkan dari setiap pilihan Anda sendiri? Sekarang adalah yang terpenting bagaimana respon kita. Ada orang-orang yang bertanya, ya oke lah Bu, dulu saya waktu menikah memang tidak berdoa. Berarti saya sekarang salah menikah, lalu berarti saya harus bercerai. Nggak bisa. Yang terpenting adalah respon. Oke, mungkin kita sudah salah memilih jodoh. Oke, mungkin kita sudah salah memilih pekerjaan. Oke, mungkin kita sudah salah memilih langkah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita berespon. Ya, untuk datang kepada Tuhan memohon pertobatan. Ya, bagaimana cara kita menanggapi setiap akibat yang kita sedang alami hari-hari ini karena kesalahan dari pilihan kita sendiri. Itu adalah yang terpenting. Ya, di manakah kita harus menimpakan kesalahan atas apa yang terjadi pada diri kita? Kepada siapa kita harus menimpakan kesalahan atas nasib yang kita alami?
ya kepada diri kita sendiri. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Mungkin karena nasibmu sekarang. Ada orang-orang yang menyalahkan pemerintah karena nasibnya, padahal karena dia nggak pernah bangun pagi, nggak pernah bekerja, malas, ya bangunnya siang, nggak pernah bekerja. Lalu ketika miskin salahin pemerintah, salahin orang lain, salahin Tuhan. Ya, orang-orang yang tidak mampu melihat ya bagaimana Tuhan punya rencana yang indah, mereka hanya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua, menyalahkan hari kelahirannya. Bahkan banyak orang yang mengutuki hari kelahirannya dan berkata, kenapa saya harus lahir ke dunia? Bertobatlah saudara. Ya, daripada kita menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam untuk disalahkan atas hidup kita, atas nasib kita yang kita alami hari-hari ini, mari kita mulai bertobat dan salahkan diri kita sendiri. Bertobat dan bangkitlah. Beresponlah dengan benar hari-hari ini saudara, itu yang terpenting. Ya, carilah cara untuk kita bisa bertumbuh dan belajar dari berbagai pilihan yang salah, dari berbagai akibat yang buruk yang telah ditimbulkan oleh kegagalan kita sendiri. Mari kita mulai cari cara bagaimana untuk kita ini bisa bertumbuh. Makanya saya selalu berkata, ibu-ibu yang bergumul untuk suami yang belum bertobat, saya harus bagaimana sekarang Bu Debbie? Berdoa. Apakah hanya berdoa? Iya, hanya berdoa. Nggak ada cara yang lain, saya sudah tidak kuat menghadapi suami saya. Berdoa. Ya, datang pada Tuhan, mohon anugerah Tuhan. Hari-hari ini memang tidak ada pilihan lain atas setiap konsekuensi yang sudah kita ambil. Makanya saya bilang saudara, semua keputusan, semua pilihan pasti ada konsekuensinya. Itu sudah satu paket. Karena itu berhati-hatilah ketika engkau akan menentukan atau membuat sebuah pilihan di dalam hidupmu. Ayat yang berikutnya, ayat 20 ya, masih ayat 23 di sana dikatakan saudara ya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Dalam kesuraman dan keputusasaan, seringkali kita takut akan kesusahan dan kesukaran kita. Ya, dan kita berpikir tidak akan pernah berakhir. Ada banyak orang-orang yang takut menghadapi apa yang akan terjadi karena sudah salah melangkah. Akan tetapi kita bisa merasa bersyukur ya dengan kepastian yang Tuhan janjikan. Meskipun mungkin Tuhan tidak selalu meluputkan kita dari kesukaran. Ya, tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau mengikuti Dia dengan segenap hati, maka Tuhan yang akan memimpin kita untuk selamat melewati semuanya. Ya, tetapi tidak akan selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Ya, jalani saja semua proses hidup kita dengan mata yang terus tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena tidak untuk selama-lamanya kita ada dalam kesuraman. Karena tidak untuk selama-lamanya kita itu berada dalam keadaan yang terhimpit. Ada saatnya nanti Tuhan itu mendatangkan keselamatan. Kita lanjut pasal yang ke-9. Ayat yang pertama, ya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara, kita semua tahu bersama ini adalah ayat-ayat yang sering kita pakai untuk memperingati hari Natal, ya. Ayat-ayat ini yang sering kita pakai untuk memperingati Natal. Ya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang dan telah bersinar. Ayat 2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Ya, saudara, ayat 9 ini, anak ini yang akan menjadi pembebas mereka, yaitu Yesus Sang Mesias, sudah ditulis jauh dalam nubuatan. Ketika bangsa itu memberontak, jatuh dalam dosa, mereka memberontak, jatuh dalam dosa, mengalami murka, jatuh ke tangan bangsa asing, mengalami murka, lalu mengalami lagi, sampai akhirnya Tuhan berjanji tidak akan selamanya, karena akan lahir, karena pada waktu itu dosa manusia sudah tidak bisa lagi dibenarkan
dibenarkan dengan darah apapun. Sekalipun ada kurban yang disembelih tapi sudah terlalu kotor, sehingga Tuhan yang berinisiatif untuk mendamaikan dirinya dengan manusia, yaitu dengan jalan dia mengirim Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, ya, sebagai Sang Juru Selamat. Karena itu kita yang sudah percaya pada Yesus, kita tidak lagi menyembelih kurban, ya, sebagai darah penghapus dosa, ya, karena kenapa? Yesus telah menjadi anak domba Allah yang disembelih untuk semua dosa manusia. Ya, darahnya tercurah untuk menghapus dosa umat manusia. Karena itu kita tidak perlu lagi, saudara, ya, beli kambing domba untuk menyembelih. Kenapa? Sudah ada darah Kristus yang tercurah bagi kita. Firman Tuhan, karena manusia sudah tidak bisa dibenarkan lagi. Betapa bejatnya manusia sehingga dosanya begitu luar biasa. Tuhan berfirman, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, ya, atasnya terang telah bersinar. Ayat 2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dari perkabungan, dari kekelaman, saudara. Tiba-tiba muncul terang dan sukacita dan sorak-sorai, saudara. Ya, nubuatan ini berbicara tentang Yesus Kristus yang akan menjadi pembebas mereka. Yesus Sang Mesias. Ya, Matius mengutip ayat-ayat ini untuk menggambarkan pelayanan Kristus. Wilayah Sebulon dan Naftali mewakili keseluruhan kerajaan utara. Ini juga merupakan wilayah di mana Yesus bertumbuh besar dan melayani. Itu sebabnya mereka akan melihat terang yang besar. Ini nubuatan Nabi Yesaya. Ya, Rasul Yohanes juga mengacu kepada Yesus sebagai terang yang sesungguhnya. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 9, Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia. Akulah terang dunia. Kemarin saya mendengar ada seorang yang menelpon saya. Ya, dia berkata dia banyak belajar dari khotbah-khotbah saya. Dia bukan orang Kristen. Ya, bahkan dia memiliki sebuah paham bahwa orang yang tidak sepaham dengan dia semuanya kafir. Ya, lalu saudara, dia mendapat mimpi. Dia berkata, dia bermimpi satu malam ketika dia tidur, ya, dia berjalan dengan seorang pria, saudara. Lalu pria itu membawa dia ke tanah lapang. Lalu pria itu berkata, apa yang ada di tanganmu, pegang itu baik-baik, genggam, jangan sampai hilang atau jatuh. Dia bilang, saya tadi tidak menggenggam apa-apa di tangan saya. Tapi pria itu berkata, ada yang kamu genggam di tanganmu. Nanti kamu lihat apa yang kamu genggam itu, peganglah itu dan jangan sampai hilang. Ketika pria itu pergi, dia mencoba membuka tangannya, dia kaget, dia lihat ada salib di tangannya, saudara. Ya, lalu dia mulai risau. Kenapa? Karena dia adalah pengikut sebuah aliran yang menganggap semua orang kafir. Lalu saudara, dia mulai gelisah dengan apa yang dia mimpi. Lalu hari yang kedua dia mimpi lagi. Ya, dia diajak oleh pria itu masuk ke dalam gedung gereja. Lalu dia berkata, enggak, tempat saya bukan di sini. Dia berusaha untuk keluar, tapi ya, pria itu bilang, tempatmu itu di situ. Dia dibawa lagi ke dalam gereja. Lalu dia berjumpa dengan pria itu, dan pria itu berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah terang dunia. Ya, dan akhirnya dia mulai mencari Tuhan, lalu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari-hari ini dia banyak belajar dari khotbah-khotbah saya. Kemarin dia menghubungi saya. Ya, Yesus adalah terang dunia. Firman ini berkata, akulah terang dunia yang akan bersinar. Ya, Yesus adalah terang dunia. Ini mengacu kepada siapa putra itu, dia adalah Yesus Kristus sebagai Mesias. Ya, ayat yang ketiga, sebab kuk yang menekannya, kata firman Tuhan. Sebab kuk yang menekannya, ya, ayat yang ketiga, ya, dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ya, sebab sepatu tentara yang berderap-derap
dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ya, sebab seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini ada lagunya saudara ya. Seorang putra lahir untuk kita, seorang anak telah diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi ayat ini ditulis untuk menggambarkan tentang Yesus yang akan datang memerintah, mengeluarkan bangsa itu dari perbudakan dosa yang begitu hitam dan pekat dan suram, sehingga harus mengalami kutuk. Mengapa kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena Dialah yang datang dari sorga untuk membebaskan hidup manusia dari perbudakan dosa. Ya, mungkin kita tidak diperbudak oleh bangsa lain, tapi dosa memperbudak hidup kita sehingga kita ada di dalam kekelaman hidup, sehingga kita tidak damai sejahtera. Pada masa kelaparan besar, Tuhan berjanji untuk mengutus terang yang akan menyinari setiap orang yang hidup dalam bayang-bayang maut. Dia adalah Penasehat Ajaib dan juga Allah yang perkasa. Pesan pengharapan ini digenapi di dalam kelahiran Kristus dan pendirian kerajaan kekalnya di bumi ini. Dia datang untuk membebaskan semua manusia dari perbudakan dosa. Jadi ingat saudara, kenapa Yesus harus datang ke dunia untuk membebaskan kita dari dosa saudara. Ayat yang ke-6 berkata, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara, Tuhan yang membebaskan kita dari hukum dosa dan maut. Yesus datang membawa damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Jadi kalau hari ini sebagai orang Kristen hidupmu belum damai, ya berarti engkau masih di bawah budak dosa. Kalau hari ini tidak ada damai sejahtera di hidupmu, engkau bertikai dengan saudaramu, hidup dalam pertengkaran, ya hidup di dalam banyak persoalan, ya berarti engkau itu masih ada di bawah perbudakan. Mari minta kepada Tuhan damainya yang melampaui segala akal pikiran kita, ya, di mana Tuhan itu sanggup mengubahkan segala yang buruk menjadi baik. Mari fokus pada Tuhan. Mungkin engkau berkata, ya ibu gak rasa bagaimana suami saya berselingkuh, tapi saya sudah melihat banyak orang yang sungguh-sungguh mau hidup setia dengan Tuhan. Mereka tetap bisa ada dalam damai, sekalipun keadaan belum berubah, tapi dia sudah merasakan damai dari Kristus. Dan keadaan tidak bisa lagi mengubah hatinya karena dia sudah menemukan Tuhan yang sejati dalam hidupnya. Mari kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan saudara. Kita mau berdoa. Biar Tuhan yang mengokohkan hati dan hidup kita dalam damai sejahteranya. Biar kita mau berkata, Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Engkau hadir di hidup kami. Kehadiran-Mu itulah yang membuat perubahan dalam hidup kami. Kami mau belajar bersyukur pada Tuhan hari-hari ini, karena Engkau hadir di hidup kami Tuhan. Engkau membawa perubahan, ada damai sejahtera dan sukacita di hidup kami. Ketika Tuhan hadir di hidup kami.
Terima kasih Bapa. Kau hadiri setiap langkahku. Amin Yesus, amin Tuhan. Aman di dalam Yes Lord. hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kami bawa hidup kami, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. selamanya Engkau setia. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di hidup kami. Tidak akan selamanya bangsa yang diam dalam kegelapan itu terus ada di dalam kesuraman dan malapetaka, ada di bawah kutuk akan murka Tuhan. Karena Engkau yang berbelas kasih terhadap umat-Mu Bapa. Karena tidak untuk selama-lamanya Engkau murka Tuhan. Engkau tahu kami begitu terbatas. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar yang menyelamatkan kami umat manusia. Engkau yang berjanji mengirimkan pembebas itu untuk menyelamatkan dan membebaskan umat-Mu dari setiap kutuk dosa, kutuk maut, dan hidup di bawah perbudakan dosa. Engkau membebaskan kami Bapa. Dan itu artinya hari-hari ini setiap kami yang sudah menerima Yesus, menerima terang dan damai itu, kami tidak lagi hidup di bawah hukuman dosa. Kami tidak lagi hidup di bawah perbudakan dosa. Kami mau berkata dosa Engkau tidak berhak ada di atas hidup kami, dalam hidup kami. Kami telah ditebus, harganya lunas dibayar. Karena itu hidup kami adalah untuk memuliakan Tuhan. Mampukan setiap kami Bapa untuk sungguh-sungguh berkata kami adalah milik Kristus. Kami mau dilepaskan dari setiap ikatan dosa-dosa kami. Berkati Tuhan setiap keluarga demi keluarga malam hari ini. Kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak yang terus tekun berdoa. Bahkan jika hari-hari ini Tuhan ada suami-suami yang belum bertobat, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Suami menjadi imam yang benar di tengah rumah tangga. Istri menjadi penolong, bahkan anak-anak tumbuh jadi anak-anak yang takut Tuhan. Berkati Bapa, berkati Tuhan Yesus. Setiap rumah tangga sungguh-sungguh hidup di dalam anugerah-Mu Bapa, dalam keselamatan Tuhan, dijauhkan dari segala pertikaian, perceraian, bahkan apapun. Berkati anak-anak kami tumbuh dalam takut akan Tuhan. Dalam studi mereka Tuhan pimpin, dalam menjalani sekolah mereka Tuhan belajar walaupun secara online Tuhan sertai. Berkati juga anak-anak kami yang memilih kuliah, Tuhan menyatakan yang terbaik. Berkati anak-anak kami yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh, semua yang terbaik dari Tuhan. Bukan rancangan kesalahan, tapi rancangan mendatangkan kebahagiaan, rancangan Tuhan yang terjadi. Berkati anak-anak kami yang terus berdoa, bergumul meminta keturunan. Orang-orang yang terus bersehati, suami istri memohon Tuhan berikan anugerah untuk mereka boleh memperoleh keturunan anak, keturunan ilahi. Bukakan siam kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati setiap single parent Tuhan yang membesarkan anak mereka, Roh Kudus menyertai. Berkati para orang tua kami di masa tua mereka, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Berkati semua yang sakit terbaring, biar Tuhan berbicara di atas tempat tidur mereka, nyatakan kehendak-Mu, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Berkati Tuhan setiap orang-orang yang terus bergumul untuk keluar dari ikatan dosa, pergumulan, tertekan, hawa nafsu, yang ingin keluar dari homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari ikatan jerat rokok, minuman keras, perjudian, kepahitan, amarah, kecemasan, ketakutan, dalam nama Tuhan Yesus dimerdekakan. Berkati Tuhan, bahkan fakir, miskin, anak terlantar, Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Kasih dan anugerah-Mu turun Bapa. Kami juga berdoa Tuhan hari-hari ini
untuk terus menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Berkati Indonesia menjadi bangsa yang hidup, bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal dalam nama Yesus. Kami mengikat setiap kuasa-kuasa roh jahat, bahkan kuasa virus corona, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kami kekebalan antibodi karena ada darah Yesus dalam hidup kami. Bahkan kami percaya Engkau pakai hidup kami untuk menggenapi setiap rencana-Mu. Berkati Presiden Jokowi, wakilnya Tuhan, dalam menjalankan pemerintahan di bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke ada keadilan. Tuhan berikan hikmat marifat, mereka boleh sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami adalah bangsa yang mengandalkan Tuhan. Terjadi hujan pertobatan dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada adalah kesembuhan massal dan pertobatan massal. Berkati TNI Polri dimanapun mereka sedang menjalankan tugas, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jagai, lindungi Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan juga Tuhan menjagai. Berkati juga tim medis yang terus ada di garis depan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkan dari virus, dari apapun. Tuhan lindungi mereka dan keluarga mereka tetap boleh menjalankan setiap tugas, komitmen, janji mereka di hadapan-Mu Bapa. Pekerjaan mereka adalah pelayanan mereka. Tuhan tetap memberkati semua orang-orang yang terus berdoa sampai hari ini, yang berada di dunia, di belahan benua manapun, yang ada di dunia Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, tidak ada kematian massal, yang ada adalah pertobatan dan kesembuhan massal. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan apapun yang Kau butuhkan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Tuhan memberkati semua saudara, dan jika saudara diberkati dengan tayangan ini, jangan lupa bagikan pada orang lain. Jangan lupa like, share, subscribe. Ya, dan tetaplah bersemangat sebab Tuhan menyertai kita. God bless you.